Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat hari ini? Tetap semangat ya. Hari ini kita belajar pembelajaran yang keempat dari tema yang sama, yaitu tema 3, subtema ketiga. Kemarin kita sudah belajar tentang pemanfaatan lahan kosong untuk tanaman obat. Sekarang kita akan mempelajari tentang kewajiban menjaga lingkungan dan apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Contoh yang ringan, misalnya setelah kita membeli snack atau makanan ringan, kita memakannya, kemudian bungkusnya kita buang begitu saja. Apa yang akan terjadi dengan bungkus itu? Mengapa kita tidak membuangnya di tempat sampah? Itu akan menjadi bahan pertimbangan dari pelajaran kita hari ini. Pada akhir-akhir ini di Indonesia sedang terjadi bencana alam yang menelan banyak sekali korban. Bencana alam itu adalah takdir dari Tuhan Yang Maha Esa, jadi tidak bisa kita hindari lagi. Namun tidak sedikit pula bencana alam yang terjadi karena ulah tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Misalnya dari sampah yang terlihat ringan tadi itu. Itu adalah bencana yang disebabkan oleh ulah tangan yang tidak bertanggung jawab. Minimnya kesadaran manusia untuk menjaga dan merawat lingkungan itu menjadi salah satu penyebab dari bencana alam. Misalnya, apa itu? Banjir dan tanah longsor. Banjir itu disebabkan karena ulah tangan manusia yang dari sampah yang ringan tadi. Tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab itu sering dilakukan oleh beberapa orang, misalnya sampah yang tidak dibuang di tempat sampah, penggundulan hutan yang makin marak, dan misalnya lagi pembuangan sampah ke sungai-sungai. Nah, itu karena curah hujan yang tinggi dan pohon-pohon yang digunduli menjadi akhirnya kan akar-akar pohon tidak dapat menyerap air secara maksimal. Akibatnya terjadi tanah longsor. Kemudian tidak membuang sampah ke tempat sampah, digeletakkan begitu saja atau dibuang ke sungai. Itu menjadikan sungai penuh dengan sampah. Alirannya tersumbat karena tertutup oleh sampah, sehingga terjadilah banjir. Itu tidak bisa dipungkiri, manusia memiliki andil atau kewajiban yang cukup besar terhadap lingkungan. Kemudian penyebab yang terbesar juga disebabkan oleh manusia, banjir itu, dan tanah longsor. Tindakan yang dianggap sepele seperti menebang pohon sembarangan atau membuang sampah sembarangan ternyata berdampak yang cukup besar. Kemudian kita bahas satu-satu. Tahukah kamu dampak banjir dan tanah longsor? Ini adalah salah satu gambaran banjir. Banjir ini disebabkan oleh beberapa faktor karena hujan yang deras dan ulah dari manusia sendiri. Lihat ini ada sampah. Sampahnya ikut arus aliran banjir. Kasihan kan orangnya akhirnya ada di atas. Menyebabkan kerugian, rumahnya jadi tergenang dan tidak bisa ditinggali lagi. Kemudian bagaimana harta benda yang ada di dalamnya? Tentunya akan rusak dan hancur. Ini contoh yang kedua dari banjir. Gambar-gambar yang Bu Guru ambil ini, gambar yang Bu Guru ambil dari berbagai sumber di Google, di berbagai wilayah daerah di Indonesia. Aliran yang sangat deras sekali. Ini adalah contoh yang ketiga. Banjir disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain hujan yang sangat deras. Curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan banjir. Kemudian ada lagi yang disebabkan oleh kerusakan bendungan dan gempa bumi. Karena gempa bumi atau
biasanya orang Jawa menyebutnya lindu, itu tanahnya menjadi bergerak, kan tanahnya itu bergeser, lempeng-lempeng bumi bergeser mengakibatkan penahan bendungan menjadi jebol. Kemudian retak, ya retak, akhirnya air dalam bendungan keluar dan menyebabkan banjir yang besar. Kemudian tersumbatnya saluran air ini dari sampah. Tersumbatnya saluran air dan sungai karena timbunan sampah. Sampah menyumbat gorong-gorong yang ada di sungai. Jadi air yang seharusnya lewat gorong-gorong tadi tidak bisa memasuki gorong-gorong karena terhalang oleh sampah, akhirnya airnya meluap ke daratan. Kemudian yang keempat, banjir disebabkan oleh hutan gundul. Ini akibat dari penebangan hutan secara liar. Jadi tidak ada akar tanaman yang menahan arus air saat hujan. Ini adalah yang gambar ketiga ini, dan gambar keempat adalah banjir yang terjadi karena ulah manusia. Tapi kalau hujan dan kerusakan bendungan karena gempa bumi, itu adalah takdir dari Yang Maha Kuasa, dari Allah. Jadi banjir itu akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, itu adalah dari sampah dan penebangan hutan secara liar. Jadi membuang sampah ke sungai atau saluran air dan menebang hutan sembarangan dapat menyebabkan banjir. Hutan yang gundul saat hujan juga dapat menyebabkan tanah longsor. Sama, banjir dan tanah longsor. Banjir dapat akibat yang ditimbulkan dari banjir. Yang pertama, sulit mendapatkan air bersih karena air yang ada sudah tercemar dan menjadi kotor, bercampur dengan air banjir. Kemudian rusaknya area permukiman dan fasilitas umum. Tadi kan kita lihat di gambar hampir atap rumah itu tenggelam karena banjir. Secara otomatis berarti fasilitas umum, area pemukiman itu rumah, dan fasilitas umum itu misalnya rumah sakit, puskesmas atau kantor-kantor itu menjadi rusak. Telepon itu juga tidak bisa terpakai karena terendam air. Munculnya berbagai macam penyakit, misalnya penyakit kulit, panu, kadas, kurap, kutu air, itu penyakit kulit. Kemudian hepatitis A dan malaria. Penyakit malaria disebabkan oleh nyamuk. Jadi air yang tergenang itu menjadi sarang nyamuk dan akhirnya menyebabkan malaria. Yang keempat adalah rusaknya pertanian. Pertanian ini merupakan sumber bahan pangan manusia. Jika terkena banjir, maka sawahnya akan rusak, jadi tidak bisa panen. Kemudian kebutuhan akan bahan pangan juga akan menurun. Kita butuh bahan pangan, tapi bahan pangannya tidak ada karena banjir. Itu adalah akibat yang ditimbulkan dari banjir. Kemudian ini ada gambar lagi. Tanahnya ambruk, ya, longsor. Ini disebut dengan tanah longsor. Longsor adalah sebuah peristiwa terjadinya gerakan tanah akibat pergerakan massa batuan atau tanah. Jadi tanah longsor ini dapat terjadi karena gempa atau peristiwa alam. Gempa bumi. Gempa bumi tadi juga menyebabkan bendungannya jebol, ya. Itu karena pergeseran dari lempeng-lempeng bumi. Jadi gempa ini dapat menggerakkan lempeng bawah tanah sehingga permukaan tanah bergeser dan terjadilah longsor. Musim penghujan yang berlangsung lama ini akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah yang besar. Jadi jumlah air yang sangat banyak tersebut apabila diserap di suatu tempat oleh pepohonan, maka tidak akan terjadi banjir atau longsor. Tapi jika akar pohon yang membantu penyerapan air dalam tanah tadi tidak ada, ditebang, dirusak,
maka air yang akan menyusup ke bagian akar tanah tadi tidak akan bisa masuk. Hal ini yang akan menimbulkan tanah longsor. Jadi air itu seharusnya diserap oleh akar, tidak bisa. Malah masuk ke bagian tanah yang retak, lalu masuk ke dalam sekali permukaan bumi, akhirnya di bagian dasar lereng tadi, karena gempa bumi atau pergeseran massa batuan akhirnya menjadi retak. Nah, itu yang menyebabkan tanah longsor. Dampak yang ditimbulkan dari tanah longsor itu sangat banyak, antara lain korban jiwa. Misalnya, seperti gambar di bawah ini, gambar berikut ya, di bawahnya ini ada rumah, atau di atasnya rumah, kemudian longsor, rumahnya jatuh ke bawah atau ambruk, di dalamnya ada orangnya, maka akan menyebabkan korban jiwa, meninggal dunia, kemudian kehilangan rumah, kehilangan tanah, serta kehilangan harta benda. Itu adalah beberapa akibat yang ditimbulkan dari tanah longsor. Tanah longsor yang karena takdir adalah gempa bumi, dan tanah longsor karena ulah manusia adalah berasal dari penebangan hutan secara liar, penebangan pohon secara liar. Jadi tidak diadakan reboisasi lagi secara ditebang, sudah dibiarkan, akhirnya akan menjadi banjir dan menyebabkan tanah menjadi longsor. Itu adalah beberapa materi tentang tanah longsor dan banjir. Sekarang untuk pendalaman materi silakan diisi untuk soal berikut. Apa penyebab terjadinya bencana alam? Apa akibatnya akibat buruk dari banjir? Tuliskan saran yang tepat untuk mencegah banjir. Sebutkan penyakit yang ditimbulkan oleh banjir dan sebutkan dampak yang ditimbulkan dari tanah longsor. Yang nomor 5 ini salah ketik ya, seharusnya dampak. Ya, terima kasih untuk perhatian anak-anak hari ini. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.